Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita memegang satu sumber penting nih. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025. Betul, judulnya panjang ya. Iya, panjang banget. Tapi intinya, ini soal petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Khususnya buat Anda para guru bukan aparatur sipil negara atau non-ASN untuk tahun anggaran 2025. Penting ini. Oke, mari kita langsung bedah aja isinya. Misi kita hari ini jelas ya, kita pengen pahami poin-poin krusial dari aturan main baru ini. Jadi, tunjangan apa aja sih yang dibahas, siapa yang berhak, terus gimana mekanismenya? Siap. Jadi gini, peraturan ini tuh fokusnya spesifik kedua jenis tunjangan utama buat guru non-ASN. Yang pertama, tunjangan profesi. Oke, tunjangan profesi. Iya, ini semacam gimana ya penghargaan lah atas profesionalisme guru, khususnya yang sudah punya sertifikat pendidik. Oke. Yang sudah sertifikasi ya? Betul. Nah, yang kedua itu tunjangan khusus. Ini beda lagi, lebih ke kompensasi karena tugasnya di wilayah yang sulit. Wilayah sulit, maksudnya? Iya, yang biasa disebut daerah khusus. Bisa jadi daerah terpencil, mungkin perbatasan, atau yang kena bencana alam, iya semacam itulah. Kriterianya nanti ditetapkan menteri. Menarik. Jadi ada penghargaan profesionalitas, ada juga kompensasi kesulitan. Lalu siapa aja nih yang masuk kategori guru non-ASN di sini? Dan apa syarat utama buat dapat tunjangan profesi dulu deh? Oke, guru non-ASN itu ya Anda, para pendidik di PAUD jalur formal, SD, SMP, SMA, SMK, yang statusnya bukan ASN, bukan PNS, bukan PPPK. Paham. Nah, buat tunjangan profesi, syaratnya ada beberapa pintu nih. Yang paling dasar jelas harus punya minimal 1 sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik. Oke. Terus, data Anda harus tervalidasi di Dapodik, data pokok pendidikan. Dapodik lagi ya. Ini penting banget kayaknya. Banget. Karena semua data dasar ada di situ. Riwayat ngajar, sertifikasi, status kepegawaian, semua terekam. Selain itu, perlu juga nomor registrasi guru atau NRG. Energi itu yang didapat setelah lulus sertifikasi, kan? Tepat. Itu bukti resmi kalau Anda guru profesional terdaftar. Terus syarat lain, harus aktif mengajar sesuai sertifikatnya, beban kerjanya juga harus terpenuhi. Ada minimal jam mengajarnya gitu ya? Iya, ada aturannya. Tapi ada pengecualian juga, misalnya kalau lagi ikut diklat atau tugas di daerah khusus tadi. Nah, satu lagi yang penting, nggak boleh terikat sebagai pegawai tetap di instansi lain. Oh, jadi harus fokus ya pengabdiannya? Betul, biar nggak double-double statusnya. Oke. Jadi sertifikat, Dapodik valid, NRG, aktif ngajar, beban kerja, dan nggak jadi pegawai tetap di tempat lain. Itu untuk tunjangan profesi. Kalau tunjangan khusus gimana? Lebih simpel. Syaratnya beda fokusnya ya? Kalau tunjangan khusus, yang utama ya harus tugas di daerah khusus yang tadi disebut yang sudah ditetapkan resmi. Harus ada SK penetapan daerahnya ya? Iya, terus harus punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kayak KTP-nya guru lah. Oke, NUPTK. Sama kayak profesi, keaktifan mengajarnya juga harus tervalidasi di Dapodik. Nah ini yang agak beda, harus diusulkan oleh Pemda, sesuai kuota yang ada. Wah, ada proses usulan dari Pemda juga ya? Nggak otomatis berarti? Nggak otomatis. Ada pertimbangan kebutuhan daerah dan anggaran juga pastinya. Dan sama kayak tadi, nggak boleh merangkap pegawai tetap di tempat lain. Oke, jadi Dapodik ini benar-benar jadi pusat data ya buat dua-duanya. Tapi ada syarat spesifik soal lokasi tugas atau usulan Pemda untuk tunjangan khusus. Sip. Nah, ini dia nih, bagian yang biasanya ditunggu-tunggu. Besarannya berapa? Iya, soal besaran ada 2 skema utama. Gini, kalau Anda sebagai guru sudah punya SK in passing, SK penyetaraan itu ya? betul, SK penyetaraan jabatan dan golongan, nah kalau sudah punya, tunjangannya itu setara gaji pokok PNS sesuai golongan di SK itu. Dibayarkan per bulan. Oke, lumayan itu kalau sudah in passing. Kalau belum? Kalau belum punya SK in passing, besarannya ditetapkan flat, 2 juta rupiah per bulan. 2 juta rupiah per bulan. Itu nanti kena potongan pajak penghasilan sesuai aturan pajak yang berlaku. Oke, wajar lah ya ada pajaknya. Paham. Nah, terus alur penyalurannya gimana? Di dokumen ini disebut banyak sistem nih. Ada Dapodik, Simtun, Simantun, Simbar. Kayaknya berlapis banget ya prosesnya. Betul, prosesnya memang dirancang berlapis. Tujuannya ya buat akuntabilitas. Yang nyalurin itu Puslapdik,
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Oke, Puslapdik. Mulainya dari mana? Mulainya dari Anda sendiri, guru. Dibantu operator sekolah tentunya. Tugasnya, memastikan data di Dapodik itu akurat dan selalu diupdate. Ini langkah paling awal, tapi paling krusial. Serius. Jadi, input dan update data Dapodik itu tanggung jawab guru dan sekolah ya? Iya, karena data itulah yang nanti ditarik sama Puslapdik secara berkala. Ada jadwal sinkronisasinya. Oh, ada jadwalnya. Kapan aja tuh? Ada 4 kali setahun. 30 Maret, 30 Juni, 31 September, dan 31 Oktober. Data hasil sinkronisasi di tanggal itu dipakai buat pembayaran tribulan berikutnya. Oke, dicatat tanggalnya. Setelah ditarik, terus diapain datanya? Nah, data itu diproses di sistem tunjangan yang spesifik. Ada SIMTUN. Ini buat validasi syarat tunjangan profesi Anda, ngecek sertifikat, keaktifan ngajar, dan lain-lain. Oke. Terus ada SIMANTUN. Ini buat validasi syarat tunjangan khusus. Misalnya ngecek bener nggak tugas di daerah khusus. Jadi ada sistem validasi otomatisnya ya? Semacam itu. Setelah divalidasi sistem oleh Puslapdik dan juga dapat persetujuan dari Pemda, Persetujuan Pemda lagi. iya, baru deh Puslapdik menetapkan siapa saja penerima tunjangan lewat SK, surat keputusan. Namanya SK apa tuh? Kalau tunjangan profesi namanya SKTP, surat keputusan tunjangan profesi. Kalau tunjangan khusus, SKTK. Oke, SKTP dan SKTK. Setelah SK terbit, Baru proses pencairan. Pembayarannya dilakukan per triwulan, langsung ke rekening bank Anda masing-masing. Kalau ada yang belum punya rekening, nanti dibantu Puslapdik buat pembukaannya. langsung ke rekening guru ya? Nggak lewat mana-mana lagi? Betul. Nah, semua proses pencairan ini juga dipantau lewat sistem lagi. Namanya SIMBAR, Sistem Informasi Monitoring Pembayaran. Biar transparan. Wah, canggih juga ya sistemnya. Oke, jadi jelas ya alurnya. Mulai dari Dapobik, sinkronisasi, validasi SIMTUNANTUN, persetujuan Pemda, terbit SKTP-SKTK, baru cair per triwulan ke rekening. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa makna paling penting dari semua ini buat Anda, para guru di lapangan? Poin kuncinya apa? Makna utamanya, dan ini nggak bisa ditawar, akurasi dan kemutakhiran data Anda di Dapodik itu adalah segalanya. Kunci utama. Harus valid dan update pokoknya ya. Harus. Tanpa itu, proses validasi di SIMTUN atau SIMANTUN nggak akan jalan. Ya otomatis tunjangan nggak bakal cair. Terus, penting juga dipahami, prosesnya ini bukan otomatis cair begitu saja. Ada validasi berlapis oleh Puslapdik, plus perlu persetujuan Pemda. Jadi nggak instan. Oke. Selain soal data dan proses, ada lagi yang perlu diperhatikan dari peraturan ini? Ada beberapa hal teknis lain, misalnya soal pembayaran kekurangan tunjangan tahun sebelumnya. Istilahnya carry over. Tapi ini khusus buat tunjangan profesi ya, bukan tunjangan khusus. Oh, kalau ada yang belum terbayar tahun lalu, bisa dibayar tahun ini. Bisa, tapi hanya untuk tunjangan profesi dan ada mekanismenya. Terus diatur juga kalau misalnya terjadi kelebihan bayar. Kelebihan bayar? Gimana tuh? Ya, mungkin karena ada perubahan data, telat terupdate atau gimana. Kalau ada kelebihan bayar, nanti bisa disesuaikan di pembayaran triwulan berikutnya, dipatong gitu. Atau dalam kondisi tertentu bisa diminta pengembalian. Oke. Ada lagi? Ada juga kondisi-kondisi yang menyebabkan pembayaran tunjangan bisa dibatalkan atau dihentikan sama sekali. Ini penting juga diketahui. Wah, kondisi apa aja tuh yang bisa bikin dihentikan? Macam-macam. Misalnya kalau guru yang bersangkutan meninggal dunia, atau masuk usia pensiun, atau status kepegawaiannya berubah, misalnya diangkat jadi PPPK. Oh iya, kan jadi ASN ya kalau PPPK? Betul, jadi bukan non-ASN lagi. Terus, kalau ambil cuti sakit lebih dari 6 bulan berturut-turut, Kenapa tuh kalau cuti sakit lama? yang sudah inkrah, atau sedang tugas belajar. Oke, jadi banyak faktor ya, terkait status, keaktifan, atau kondisi hukum. Iya, intinya semua kondisi yang membuat syarat sebagai penerima tunjangan itu nggak terpenuhi lagi. Baik. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar proses transfer uang, tapi sebuah mekanisme yang cukup kompleks, melibatkan pendataan yang akurat banget, validasi berjenjang, dan sistem IT yang terintegrasi. Kita udah lihat tadi tujuannya, siapa yang berhak, besarannya, alurnya, sampai kondisi-kondisi khususnya. Wujudkan penyaluran yang 5T, tepat sasaran, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat cara, dan tepat guna. Atau istilah kerennya, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bermanfaat. Dan kuncinya di teknologi ya. Kelihatannya begitu. Ketergantungan pada integrasi sistem digital seperti Dapodik, Simtun, Simantun, Simbar itu tinggi sekali. Ini cara negara mengelola anggaran biar lebih cermat dan tepat sasaran. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan. Gini, kita kan lihat tadi betapa sentralnya peran sistem data digital ini ya. Ya, Dan validasi yang berjenjang itu. iya, sangat sentral. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa bareng-bareng memastikan aksesibilitas dan akurasi data ini benar-benar terjaga, terutama buat semua guru yang berhak, termasuk Anda yang mungkin tugasnya di wilayah yang, ya kita tahu sendiri, tantangan infrastruktur digitalnya nggak mudah. Itu pertanyaan bagus banget. Iya kan? Gimana biar nggak ada yang tercecer hanya karena masalah teknis atau akses data? Ini jadi PR kita bersama kayaknya ke depan.